Kenal dulu, baru dekat. Ini belum dekat nih. Maka ma'rifat itu baru awal dari kedekatan. Jadi hati-hati. Siapapun di sana, di luar sana, di sini yang sedang dapat anugerah ma'rifat, itu baru awal dari kedekatan. Tidur kalau gelisah, bisa tidur? Sakit hati, bisa tidur? Tidak bisa. Perut lapar, bisa tidur? Sulit. Terus gimana cara tidur? Orang tidur, kata ahli gelombang otak, neurologi, itu ketika gelombang otaknya menjadi tenang dan damai. Ada istilahnya. Yang standar beta, theta, alfa, macam-macam istilah, itu kan istilah aja. Sebelum istilah itu Imam Ghazali udah ngomong. Di Quran juga ada. Tenang itu adalah gelombang ketika otaknya pelan, santai. Orang kalau tenang, dia bisa memahami masalah dengan detail. Kalau nggak tenang, orang nggak mampu memahami masalah dengan detail. Itulah rahasianya yang sering dibaca. Ada seorang sahabat kehilangan sendal panik. Pernah kehilangan sendal panik? Nah, di zaman dulu sendal lebih mahal. Ya. Terompah kata orang Sumatera. Ya. Itu mahal zaman-zaman itu. Hilang panik dia. Nabi SAW katakan, tenang, kamu sholat 2 rakaat, tenang dulu. Kepalanya sujud dulu, sebut nama Allah. Ketika dia tenang, baru ketemu jawabannya. Inilah sejarahnya menemukan barang di dalam sholat. Ya, ini Nabi yang ngajarin loh. Tenang itu akan membuat, bukan kita yang mengingat, Allah kasih hantar. Allah yang menghantarkan itu. Karena itu memori sendiri. Ya. Saya dulu menemani 2 orang yang saya hormati pergi umrah 2013. Jadi kita masuk satu pintunya Masjid Nabawi ini kan banyak, pagarnya juga banyak. Masuk aja. Udah asik, udah rindu sama Rasulullah. Lupa ketika keluar, tadi pintu yang mana ya? Tadi pagar yang mana ya? Gerbang yang mana? Mutarlah 1 jam. Umur saya masih muda, udah pegal, apalagi yang sudah tua, di atas 60. Mereka berdebat lah. Sebelah kanan. Nanti ngomong, enggak, sebelah kiri, saya ngikut aja. Maklum anak muda, ngikut aja. Adab kita. Enggak marah-marah. Tapi udah 1 jam, saya kasihan. Kita pakailah bahasa Arab, kita nanya sama orang. Alhamdulillah bahasa Arab kita masih oke lah. Ya. Karena saya hampir 15 tahun tiap hari ngomong bahasa Arab. Ya, habis itu baru dikurangin sekarang. Ya. Walhasil, nggak ada yang tahu hotel kita di mana. Pintunya sama semua. Akhirnya saya ingat, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Gelombang pikirannya harus dibikin tenang dulu. Gimana caranya? Yang menenangkan gelombang otak itu, kalau kolbunya tenang. Tenangnya kolbu hanya dengan sesuatu yang maha berat. Kolbu itu artinya sesuatu yang gelisah. Qalb artinya bolak-balik. Itu qalb. Yataqallabu artinya yang bergerak kiri kanan. Apa yang membuat dia tidak lagi gelisah bergerak? Idza dzukirallah. Jika disebut nama Allah, baru wajilat qulubuhum. Kolbunya tadi yang gelisah langsung kemudian bergetar, diam, langsung deh diam. Akhirnya saya meramlah sebentar, ya Allah ampuni kami, mungkin kami salah adab, terlalu rindu tapi tidak pakai adab. Ada orang rindu tapi tidak menggunakan adab. Ya. Saya zikir, sholawat, menyapa Rasulullah SAW. Wahai baginda Rasulullah, saya khidmat kedua orang yang senior ini. Apa kata mereka, saya ikut. Tapi kasihan, kaki mereka sudah capek. Udah gitu dong, saya nggak minta tunjuk jalan, kan nggak
lucu juga minta 7 jalan sama Rasulullah. Jalan fisik. Kalau jalan dunia akhirat, bolehlah yang besar. Kalau cuma itu, malu saya minta kepada Rasulullah. Cuma begitu aja mengeluh. Zikir kolbu, jalan, nyebut nama Allah. Allah. Tahu-tahu ada angka muncul. Muncul angka, itu nomor gerbangnya. Akhirnya saya bilang, udah tenang Pak. Tenang dulu, ikutin saya gitu. Yang bisa bahasa Arab kan saya gitu, belagu. Biar tenang. Oke. Kita cari nomor angka itu. Pas ketemu, langsung saya lihat cuma beberapa jalan depan, cuma beberapa meter ke depan. Hotelnya dekat. Itu apa maknanya? Gelombang kolbu, gelombang otak itu dipengaruhi oleh nama Allah yang masuk ke dalam. Ya. Jadi teman-teman, saudara-saudariku yang mulakan Allah, apabila ingin dada ini lapang, mulailah tenangkan dulu sentralnya dada. Sentralnya dada adalah kolbu. Dan ini mesti diambil dari ahlinya. Itu ahli zikir yang ruhaninya terhubung kepada ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hal ini Allah kemudian memberi kabar kepada baginda Nabi Muhammad SAW, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami lapangkan dadamu, wa wada'na anka wizrak, kami telah lepaskan, tanggalkan wizrak. Wizrak itu bebanmu. Maka orang-orang seberat apapun hidupnya di dunia, jika ada nur Sayyidina Muhammad SAW dalam dirinya, maka beban itu terasa ringan. Ada nggak orang yang bebannya lebih berat dari baginda Nabi Muhammad SAW? Tidak ada. Tapi beliau merasa ringan. Kenapa? Allah yang angkat. Bagian penting di bagian ini. Wa rafa'na laka dzikrak. Ini yang sering saya baca. Rafa'na, kami angkat, laka, bagimu, hai kekasihku Muhammad, dzikrak, sebutanmu, namamu. Menyebut Nabi, ada orang kenal tadi, ada yang cuma menyebut nama. Maka zikir yang level 2 setelah menyebut adalah mengenal. Kenal dulu, baru dekat. Ini belum dekat nih. Maka makrifat itu baru awal dari kedekatan. Jadi hati-hati. Siapapun di sana, di luar sana, di sini yang sedang dapat anugerah makrifat, itu baru awal dari kedekatan. Kita kalau kenalan nama orang, aku Ar-Razi, kamu Fulan, gitu ya. Itu baru awal kan? Jangan bangga dulu. Itu baru awal. Baru awal. Maka nanti harus berkelanjutan. Harus mempelajari. Ya, kita kalau senang seseorang, kita pelajari sifatnya. Kita pelajari pola hidupnya. Ini yang senang futsal. Senang futsal nggak? Senang. Ya, Nabi nggak pernah main futsal loh. Gimana tuh? Ya.